Kita ini yang dulu hidupnya susah tuh juga punya privilege loh. Dan kalau misalnya dibandingin mereka, kita masing-masing punya kualitas, tapi berbeda. The good part yang menurut gue yang keren itu yang perbedaan terjadi dari old school sama new school media. Walaupun yang men-trigger ini adalah misalnya salah satu menteri yang bawa karung beras, terus dia makan di restoran di Aceh pakai cerutu gitu. Tapi jurnalis-jurnalis di daerah bang, ada yang dibunuh karena investigasinya. Jadi jurnalis-jurnalis Indonesia tuh nggak aman. So demokrasi di sana tuh memang benar-benar udah matang. Sementara di sini demokrasi tergantung siapa yang berkuasa. How do you see the Indonesian handicraft market? Cintailah produk lokal tuh kayak lagi ngemis. Guys, please love local products. Pemerintah tuh perannya serius nggak sih untuk melindungi pembatik kita? Seharusnya mereka yang pakai batik print malu. Bukan England. please love local product. There's a big difference ya. Kita kalau misalnya beli online, yang kita beli Tom Cruise, yang datang Mickey Mouse gitu loh. Betul. Ya kan? Welcome to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan seorang sosok yang gue sebenarnya terkoneksi 5 tahun yang lalu. Gue sangat mengagumi dia dan juga dia melanglang buana. Mungkin teman-teman juga udah sering nonton. Kalau sering nonton news, sering nonton TV, dia itu udah kemana-mana sampai bahkan meliput Donald Trump. Tapi hari ini gue gak mau bahas politik sama dia. Karena dia adalah sosok yang percaya setiap orang selalu punya room of improvement. Welcome Rory Asyari. Luar biasa introduction-nya, very classy. Abang apa kabar? Baik bro. Bro, apa yang membuat lo jump into the news channel industry back in the days? Gue waktu itu cuma punya mimpi dua bang. Yakni menjadi, apakah menjadi public broadcaster atau menjadi entertainer pada waktu itu. Gue ngerasa setelah gue kuliah dan gue menjalani kehidupan yang keras karena gue kuliah sambil kerja, gue melihat bahwa ternyata diri gue lebih cocok menjadi seorang broadcaster, jadi seorang jurnalis gitu. Dan pada waktu itu gue akhirnya memutuskan untuk gue coba siaran radio dulu. Siaran radio itu tujuannya adalah sebenarnya untuk menghilangkan medok gue di Solo. Karena pada waktu itu wong Jawa wong Solo gue. Aku lahir Madiun bro. Oh lahir Madiun ya. Nah masa-masa itu semester 5, semester 6 gue masih ada di percabangan. Broadcasting atau entertainment aku juga masih belum. Tapi coba deh ke radio dulu untuk menghilangkan medok. Di radio gue suka banget broadcasting. Dan akhirnya dari radio itu di Prambors Solo kebetulan selama 1 tahun gue pindah ke TV lokal di sana. News channel lokal di Solo. Gue makin cinta sama dunia broadcasting bang. Wow. Nah setelah selesai, lulus, dan akhirnya keluar dari TV lokal itu, gue pindah ke Jakarta. Gue cuma punya 2 tujuan juga. Antara Metro TV atau Jakarta Post. Anaknya, Udah lu plan. Udah gue plan. Anaknya tuh si idealis itu gitu loh. Antara Jakarta Post atau Metro TV, gue yang lain gak mau gitu. Dan akhirnya panggilan awalnya datang dari Metro TV. Dan Metro TV di zaman dulu sangat kuat gitu. Salah satu brand news yang bahkan di Asia pun juga diakui gitu. Yes, highly reliable. Highly reliable. Terus akhirnya aku alhamdulillah keterima masuk di Metro TV dan dari situ belajar banyak soal broadcasting, soal journalism, soal interviewing dan akhirnya the rest is history gitu. Jadi memang dari kuliah tuh dulu aku pengen ini, terus setelah itu aku pengen masuk antara Jakarta Post atau Metro TV. Ya udah kita kejar spesifik gitu. Ini openingnya aja lu udah membuktikan mindset is important. Mindset is important sama target harus clear. Goalnya harus jelas. Goalnya lu harus makan clear. apa sampai bisa kayak begitu? Karena banyak orang nggak begitu. Ya, orek tempe sebenarnya. Enggak. Tapi yang jelas pengalaman pahit itu memberikan bekal yang menurut gue ya, pengalaman pahit itu juga privilege, Bang. Orang selalu berpikir bahwa privilege itu adalah lo hidup dalam kekayaan, lo hidup bergelimang harta, lo hidup dengan orang tua yang sudah networknya luas. Tapi orang kadang lupa bahwa masa lalu yang sulit, yang susah, yang apa-apa lo harus kerja banting tulang, temen lo adalah keringat dan air mata, itu adalah privilege. Untuk membuat kita maju dan step up gitu. Jalurnya beda, starting pointnya beda. Mereka yang silver spoon, mereka yang enak, mungkin mereka jauh lebih maju in terms of
finance, acceleration, tapi kedewasaan, agility, persistence, terus daya tahan, itu belum tentu, resilience belum tentu gitu. Kita ini yang dulu hidupnya susah tuh juga punya privilege loh. Dan kalau misalnya dibandingin mereka, kita masing-masing punya kualitas tapi berbeda. Yang di sini mungkin lebih ke mindset, resilience, dan daya banting. Sementara di sini mungkin hal yang lain gitu sih. Itu yang gue pelajari. Kalau gue lihat dari omongan lo itu, lo lagi mengambil satu benang merah, dua-duanya nggak jelek. Dua-duanya nggak jelek. Yang satu mungkin lo bisa highly performing, tapi yang ini punya privilege to stabilizing. Betul. Ya kan? Ini Karena kayak yang perform belum tentu bisa stabilize. ini kayak tujuannya ke Bali misalnya. Yang satu naik Ferrari, mungkin mewah, cepat dan sebagainya. Yang satu naik Avanza. Ya apakah kalah mewah? Ya memang kalah mewah. Tapi apakah bisa sampai tujuan dengan selamat dan nyaman? Nyaman-nyaman aja kok gitu. Oke-oke aja kok, nggak masalah kok gitu. Dan mentalnya siap. Kalau itu hilang, mentalnya belum tentu siap. Iya itu dia. Iya kan? Boros juga Bang Boros, BBM. iya. Bro, lu mengambil satu langkah yang agak berani menurut gue. Pertama, lu udah punya idealisme nih. Gue mau masuk ke Metro TV sama satu lagi channel, Jak TV ya. Today, Southeast Asia, Asia Today. Dan lu langsung memutuskan, oke, I'm done. Ada masa yang lu memutuskan I'm done. Dan di mana semua orang lagi heboh ngomongin hustle culture. Lu kenapa masuk ke sleep culture, bro? Sleep project, bro. Sleep Project itu sebenarnya adalah But it's a bermula very dari interesting business. Thank you. Jadi Sleep Project itu adalah brand yang kita men-celebrate tidur. Jadi jualannya adalah perlengkapan tidur, Bang. Jualan spray bed cover, piyama dan sebagainya. Itu sebenarnya bisnis iseng-isengan dan gue percaya bahwa bisnis itu mulainya dari sebuah masalah. Bisnis itu bermula dari sebuah masalah di mana partner gue kesusahan cari bed cover, perlengkapan tidur ketika dia mau pindah apartemen yang affordable tapi kualitasnya oke. Zaman dulu tahun 2018 Bang, kita kalau misalnya beli online yang kita beli Tom Cruise yang datang Mickey Mouse gitu loh. Ya kan? Zaman online kan zaman-zaman dulu kan kayak begitu gitu loh. Dan ketika misalnya kita mau cari premium, misalnya ke Metro, ke Sogo, harganya gila-gilaan. Ya masa bed cover harganya belasan juta kan? Gitu loh. Terus kalau misalnya kita beli ke pusat grosir, mungkin kualitasnya juga kurang bagus gitu. Akhirnya oke. Nggak nyaman aja ya. Nggak nyaman. Oke, kita bikin something in the middle of the road gitu. Yeah. Kualitas premium, image premium, tapi harga fair. Iya. Orang ini harus service oriented gitu. Kita babat kepercayaan orang bahwa beli online itu tipu-tipu. Enggak, beli online itu juga bisa dipercaya. Beli online itu service-nya juga bagus, adminnya bisa dihubungi dengan cepat. Beli online itu juga kepuasan pelanggan diutamakan. Nah, dari prinsip-prinsip itu terciptalah Sleep Project ini gitu sih. Jadi itu sebenarnya bisnis out of keisengan, tapi akhirnya banyak value-value yang kita telurkan di situ. Wah, gue asumsinya salah loh. Gue asumsinya karena lu demen tidur. Itu juga sih Bang. Enggak, tapi gue tidur malah kurang justru. Nah Tidur ini malah kurang. gue kayak menjilat ludah sendiri. Gue juga harus lebih cukup tidur lagi sih sebenarnya. But do you believe that sleep is important? Oh iya, sepertiga hidup kita adalah tidur. Jadi tidur berkualitas itu menurut gue kayak kita makan yang berkualitas Bang. Gitu. Karena ya apa sih untuk longevity, untuk kesehatan yang dibutuhkan? Makan sehat, olahraga, tidur yang cukup dan berkualitas. Oke. Ada satu kepenasaran gue. Lu kan berarti kan masuk ke dunia news, tetap lu masuk ke dunia selebriti lah, lu masuk ke dunia entertain lah. At some point. Mungkin nggak totally, but at some point. Lu gimana menghandle disiplin, self-disiplin lu? What is the foundation of that? Karena pekerjaan gue menuntut untuk selain self-motivating juga self-discipline, menurut gue itu terbentuk dari kebiasaan panjang sebagai jurnalis di lapangan. Jurnalis di lapangan itu dulu ketika gue jadi reporter ada 3 shift, Bang Sunil. Yang pertama shift subuh, yang kedua shift jam 7 pagi, dan yang ketiga adalah shift jam 1 siang sampai malam tuh. Gitu. Gue sering banget dapet kebagian shift jam 5 pagi dan jam 7. Yang keduanya memasak gue untuk bangun pagi, siap, dan I deliver good quality news reporting gitu. Nah, menurut gue disiplin itu gak cuma soal waktu,
tapi juga soal disiplin kita terhadap quality of our work gitu. Itu kenapa ketika misalnya waktu awal-awal gue di Metro TV Bang, gue dipercaya untuk misalnya report dari hotspot DPR, KPK, Istana, Mabes Polri gitu. Karena orang percaya sama gue disiplin waktu dan gue disiplin kualitas kerja. Gue nggak mau apa yang gue deliver itu nggak mencerminkan standar yang gue buat gitu. Kadang-kadang orang mungkin ya udah disiplin waktu, tapi untuk kualitas kerja ntar lah, gue nggak mau. Karena gue sadar bahwa masa lalu gue susah. Gue di sini adalah orang dari luar kota, gue dari Solo. Gue sekarang tinggal di Jakarta, gue nggak punya apa-apa gitu. Jadi selain kualitas kerja, disiplin waktu, reliability, apa yang gue punya, ya udah. That's itu modal your gue. reputation, yeah. That's my reputation, that's my modal gitu loh. Yeah. Dan akhirnya dunia nggak menutup mata kok. Dengan ketika kita menunjukkan disiplin kita dalam 3 aspek tadi, dunia nggak menutup mata. Ya akhirnya karir lo accelerated, lo dipercaya, publik melihat lo reliable. Dan itu akhirnya dengan domino effect. Ketika kita misalnya mau bikin sesuatu, kita udah dapatkan trust dari publik. Karena publik udah, okay, you are a reliable journalist. When you talk, I listen. Oh, berarti kalau di dalam news channel itu dominannya lebih ke what public trust ya? Karena kan di corporate suka ada politik corporate juga. Gue yakin lo pasti udah ngerti ya, udah ngelewatin ya. Betul, nah, itu kan juga bisa jadi gesekan sometimes. Nah gini, kalau misalnya di jurnalistik, broadcasting journalism, menurutku, di jurnalistik dan lain sebagainya lah, kita tuh tidak bekerja sebagai karyawan, Bang. Beda seperti karyawan di korporat, ya udah karyawan attached to that company. Tapi sebagai jurnalis, kita tuh berperan sebagai 2. Karyawan dari media organization itu, tapi sebagai jurnalis as a professional. Nah, sebagai jurnalis as a professional, kita tuh harus punya kredibilitas. Kita bisa dipercaya, kita punya news judgment yang bagus, kita bisa memberikan sense kepada apa yang terjadi kepada audience. Hey audience, ketika misalnya hutan kita dibabat misalnya, tidak hanya banjir, tapi kita juga harus tahu nih, ketika hutan dibabat itu siapa yang diuntungkan? Mereka untung berapa? Ketika perusahaan ini bilang mereka rugi, masa iya sih? Mereka punya kebun sawit ratusan ribu hektar, masa iya rugi? Ini loh akibatnya kepada kamu ketika hutan dibabat. Nggak bener loh ketika misalnya orang mengatakan kalau lo nggak setuju sama sawit, berarti lo harusnya berhenti makan gorengan. Kita yang menjelaskan ke publik. Kita menjadi agent of information, agent of education, Bang. Wow. Jadi ada 2 peran itu jurnalis. Satunya adalah of course, karyawan media organization. Yang berarti kita pun juga harus menghormati dan inline dengan editorial policy organisasi kita. Gitu. Berarti sama kayak dokter lah ya. You are a profession, you are an individual doctor, tapi ada institution di belakangnya. Correct. Kalau lo di rumah sakit ini berarti lo stand di. Correct. Bener. Bro, gua sedikit prihatin dengan journalism that is happening in the last 10 years. What shift yang lo perhatiin terjadi dan what is your say? Minum dulu ya, jurnalisme ya. Agak berat nih, Bang. Tapi pertanyaan gue, Abang Sunil prihatin di bagian yang mana? Prihatinnya karena begini, I don't think that menurut gue jurnalism sekarang ini sudah dibabat dengan begitu banyak news yang kurang bertanggung jawab, bro. Jadi begitu banyak gempuran news di dunia digital maupun di koran maupun di mana, itu udah difficult sekali mengetahui which one is reliable karena semua itu bisa dimobilisasikan dengan kepentingan politik. Betul. Itu yang menurut gue gitu. Ya. Betul banget. Kebetulan aku dulu kemarin udah lama sih, 2014, 2015 gue ambil S2 dan disertasi gue adalah soal perbedaan newsroom situation untuk media yang dimiliki oleh politisi versus media yang dimiliki oleh pebisnis. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di Inggris, di Amerika, di Australia, dan sebagainya. Ketika dimiliki oleh politisi, media akan otomatis tujuannya dibuat adalah untuk further atau untuk serve the political interest of the owner. Dan kita ngelihat banyak media yang seperti itu kan. Akhirnya ya udah memfasilitasi nafsu politik, keinginan politik, syahwat politik dari para pemiliknya. Sementara kalau yang dimiliki oleh pebisnis, ada yang kita lihat adalah quantity over quality. Mereka bikin program-program yang
macam-macam yang entertainment dan lain sebagainya, hahi, tujuannya adalah untuk profit, dan mereka akan ngikutin siapa yang berkuasa nih. Oke. Pendulumnya akan ngikutin siapa yang berkuasa. Karena economic driven, profit driven gitu. Mereka nggak peduli siapapun presidennya, apakah dia against rakyat atau dia populis atau apalah, dia nggak peduli. Yang penting adalah profit gitu. So beda nih dua animal ini. Tapi keduanya sama-sama didriven oleh kepentingan. Yang satu kepentingan politik, yang satu kepentingan bisnis. Nah sekarang yang menjadi tantangan adalah kita dituntut untuk menjadi lebih pintar sebagai audience, Bang Sunil. Kalau dulu kita ya udah ada media apa kita nerima aja. Kalau misalnya nggak suka kita ganti ke channel berikutnya. Sekarang ini media itu banyak banget. Kita dibanjiri oleh media. Overload of information. Dan sekarang tugas kita adalah sebenarnya memilih dan memilah mana informasi yang bisa kita percaya atau enggak. Siapa sosok yang bisa kita percaya atau enggak. Makanya sekarang aku melihatnya adalah bukan dari media siapa yang aku percaya. Walaupun ada, aku masih percaya Tempo. Untuk media-media yang lain mungkin aku masih harus lebih pasang antena lebih sensitif lagi. Tapi aku sekarang juga lebih percaya orangnya. Oh, the individual. Ya? Misalnya misalnya Arif Zulkifli dari Tempo. Ketika Mas Arif berbicara, aku juga percaya. Tapi kita juga tetap harus punya nalar juga di belakangnya. Apakah yang disampaikan semuanya serta-merta benar? Apakah aku juga punya ruang untuk ketidaksetujuan? Apakah trustworthy atau enggak? Najwa Shihab misalnya, aku masih percaya. Terus siapa lagi jurnalis-jurnalis yang lain gitu. Itu sih Bang. Jadi ini malah tantangannya kita harus lebih pintar, kita harus lebih kritis, kita harus lebih well informed agar kita tidak serta-merta menelan informasi yang banyak itu mentah-mentah. Gitu. Nah, karena tadi yang ngomong Nil, sekarang justru tantangannya audiensnya harus lebih pintar. The good part yang menurut gue yang keren itu yang perbedaan terjadi dari old school sama new school media. Kalau old school one way, ya kan? Kalau new kan sekarang dengan begitu banyak option, people can comment. Begitu ada yang ngomong begini, bisa aja lu, ya kan? Nah, dengan begitu banyak gempuran informasi dan misinformation dan netizen yang maha tahu, gitu kan? Gimana caranya kita, lu, gue, banyak orang yang punya pemikiran misalnya sama, mengedukasi critical thinking, mengedukasi nalar. Jadi gue sempat ikut kayak pelatihan untuk mengidentifikasi dan mengkampanyekan anti hoax, ngajarin orang gimana sih cara membedakan berita yang hoax atau enggak, cara orang untuk lebih critical thinking itu program kebetulan dari pemerintah Australia gitu untuk Indonesia. Nah satu hal yang pasti adalah ketika kita membaca berita, ini aku kasih contoh ya Bang, ketika kita membaca berita dan ternyata dari berita itu kita langsung tergolak, emosi kita langsung memuncak gitu, kita langsung marah gitu, ke-trigger gitu. There must be something wrong with this information. Walaupun yang men-trigger ini adalah misalnya salah satu menteri yang bawa karung beras terus dia makan di restoran di Aceh pakai cerutu gitu. Kita ke-trigger emosinya. Coba step back selama 5 detik, tarik nafas gitu. Gue pernah undang analisa Widyaningrum, psikolog klinis, dia bilang bahwa emosi kita tuh lebih maju 5 detik jika dibandingkan dengan nalar kita. Kalau kita melihat berita yang sangat memacu emosi, step back dulu, tarik nafas, istirahat 5 detik, baru kita balik lagi, kita lihat informasi utuhnya. Informasi di sosial media akan berseliweran, tapi sepotong-sepotong. Nah, tantangan kita sebenarnya adalah, yuk kita membiasakan mindset kita, diri kita untuk melihat secara utuh. Coba cari informasi yang lain. Dan walaupun tokoh yang kita lihat ini adalah tokoh yang kita benci banget, gak ada salahnya untuk melihat dari dua sisi. Karena ketika kita pengen jadi orang yang objektif dan critical thinker, kita harus melihat dari dua sisi Bang. Gitu. Nah, ini gue lakukan minimal sekarang di diri gue sendiri. Ketika gue ngelihat informasi yang benar-benar membuat gue langsung marah, langsung kesel, langsung sedih, gue akan step back dulu, nafas 5 detik, dan gue akan ngelihat the whole picture-nya. Tapi ternyata kalau the whole picture membuktikan bahwa ini berita benar, ya udah, berarti gue udah punya mindset, nih orang nggak bener nih, gitu misalnya. Atau
ada peristiwa pembebasan hutan kemarin yang akhirnya menyebabkan banjir yang dikatakan hanya mencekam di sosmed. Terus gue itu kan membuat marah ya. Betul. Pernyataan hanya mencekam di sosmed itu membuat marah. Gue take step back dulu. Terus gue akhirnya melihat, oke, Kepala BNPB. Oh, I see. Kepala BNPB sekarang ya. Jika dibandingkan dengan Pak Doni Monardo, kok beda ya? Jika dibandingkan dengan Pak Yuri yang dulu juru bicara COVID, kok beda ya? Jika gue bandingkan dengan Sutopo Purwonugroho, juru bicara BNPB yang dulu ketika tsunami dan gempa bumi Pandeglang dan juga di Palu, kok beda ya? Oh, oke. Berarti memang faktor individu. Terus gue ngelihat dari data deforestasi, awalnya kan Tesonilo kan. Yeah. Tesonilo yang justru malah banyak ditemukan sawi dan gajah mulai terpinggirkan, orang-orang mulai terpinggirkan itu. Data-data yang ada, gue coba create. Ya memang ternyata gue bisa menyimpulkan ini bencana alam iya, tapi diperparah oleh kemarukan, keserakahan manusia. Dan akhirnya gue bisa mencerna berita itu dengan lebih jernih. Dan Mindful memang ya, lebih mindful. Dan memang kesalahannya ada di tangan manusia dan keserakahan manusia. Dan siapa yang ada di balik keserakahan itu, kita tahu nama-nama besar di situ. Gitu. Iya, luar biasa. Apa yang berbeda bro selama you are being a journalist di Indonesia dan waktu lo dikirim ke Amerika, you got the privilege waktu Donald Trump lagi mau jadi presiden waktu itu inauguration. Lo sempat ikut ke sana kan? Iya, gue ngelihat bahwa What is the big difference and how was your experience? Share dong. ya, big difference-nya adalah di sini itu kebebasan berpendapat itu nggak bebas juga gitu. Di sini kebebasan berpendapat juga sangat dibatasi. Bahkan jurnalis banyak menerima intimidasi. Jurnalis-jurnalis yang di daerah, misalnya di Jakarta mungkin jauh dari ancaman itu. Tapi jurnalis-jurnalis di daerah, Bang, ada yang dibunuh karena investigasinya. Ada yang, mohon maaf, bahkan sampai dibakar gitu karena investigasinya. Jadi jurnalis-jurnalis Indonesia tuh nggak aman. Sementara kalau di Amerika, karena gue liputan di Amerika, gue bisa bandingkan bahwa ketika mereka berpendapat, ketika mereka menurunkan laporan, ya itu akan memang sangat berisik, demokrasi memang berisik. Tapi mereka akan sangat menghargai itu dan mereka nggak akan menyakiti, even mengintimidasi jurnalis, enggak. Kecuali levelnya udah parah lah ya. Ya mungkin kecuali levelnya udah parah, kayak misalnya Donald Trump. Yeah. Yang bisa dilakukan Donald Trump hanya mengatakan bahwa CNN is a hoax, ABC is a hoax, cuman gitu doang. Karena ya udah dia nyerang punya kata-kata. udah power, iya. Ya, kata-kata. Tapi apakah Donald Trump punya wewenang untuk mengintimidasi media-media ini, menyakiti jurnalis ini, menurunkan mungkin gubernur yang pro sama dia atau kepala apalah kayak bupati di sini, wali kota di sini untuk misalnya mengintimidasi dia, menggerakkan polisi di sana, militer di sana untuk mengintimidasi media? Kagak bisa. Bisa-bisa Donald Trump yang di-impeach. Iya betul. Gitu. So demokrasi di sana tuh memang benar-benar udah matang. Sementara di sini demokrasi tergantung siapa yang berkuasa. Gitu. Demokrasi kita, kebebasan beropini, berekspresi kita sangat terbatas. Kalau misalnya itu nggak nyaman, ya bisa dikriminalisasi, diintimidasi, bahkan dihilangkan nyawanya gitu. Kayak misalnya Hari Azhar kemarin, Mas Hari Azhar dari Kontras gitu, sama sama dari Komnas HAM sih Mbak, siapa aku lupa itu, nyinggung-nyinggung soal salah satu tokoh publik kita yang main tambang gitu kan. Ya akhirnya dikriminalisasi juga gitu loh. Dan kita juga tahu gimana lah Tempo kemarin dari dikirim kepala babi. Masing-masing redaktur juga menerima ancaman-ancaman, dikirimin, dibuntutin orang. Terus Hussein yang bocor alus juga waktu itu mobilnya dipecahin kacanya. Di kita yang berani kritis diintimidasi. Iya, itu bedanya. Demokrasi di sana udah matang, oposisi sudah hal yang biasa. Ya udah kita perang narasi, perang argumen. Tapi kalau di sini ketika masih baper dan menggunakan segala cara untuk membungkam gitu. Terus yang perbedaan dan membuatku sedih. So what did you feel waktu lo lagi meliput dia di sana? How was the vibe? What did you feel? Dari Solo terus langsung bisa ke sana. Ya bangga karena dikirim ke Washington DC untuk
aku kebetulan bolak-balik ke Amerika tuh sampai 3 kali. Jadi sebelum pemilihan, sebelum pencoblosan, itu berarti masa-masa kampanye, terus pada waktu pencoblosan dan pelantikan presiden gitu. Waktu itu kan Hillary Clinton versus Donald Trump kan, yang Donald Trump menang untuk periode yang pertama. Itu aku ya bangga, anak Solo, dulu TV lokal, terus di Metro TV diberi kepercayaan sampai 3 kali pula gitu loh. Ya bangga sih, bangga. Cuman justru malah kalau jurnalis tuh momen-momen bangganya justru ketika liputan-liputan yang sulit. Menurut aku itu liputan yang Easy. easy Yeah, gitu. because it was already Ya udah ada karpet merah gitu loh. Paling yang ribet adalah kita ambil credential, kita ngurusin apalah, kita negosiasi. Oke, habis ini Metro TV ya naik ya dengan Associated Press kan. Itu liputan yang easy sebenarnya Bang, gitu. Tapi liputan-liputan yang berkesan tuh justru malah liputan-liputan yang sulit. Konflik, bencana, kecelakaan pesawat. being there in the spot gitu ya. Iya. Wow. Dan know that our voice could save lives itu luar biasa. Makanya aku juga salut wartawan-wartawan sekarang yang lagi liputan di Sumatera. Suara mereka could save lives gitu. Dan aku nggak salut sama media-media yang mungkin karena kepentingan tidak menyiarkan apa yang terjadi di Sumatera. This is the crazy part. Memang nggak kayak orchestrated banget. Crazy. Kayak silence, just be silent, don't Crazy. talk. Let them talk, you don't talk. Gitu kesannya kayak gitu ya. Exactly. Ya itulah aku sedihnya dengan media-media yang terjebak oleh kepentingan sehingga mereka tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai media jurnalistik gitu. Dan untungnya sekarang ada social media dan untungnya ada sosok kayak Ferry Irwandi, kayak sosok-sosok yang lain, selebriti ataupun KOL, influencer yang sangat peduli, Saskia Adimeka misalnya, yang mereka menggantikan peran jurnalis yang seharusnya sebagai jurnalis dan sebagai media itu. Yang bisa berperan dengan freedom of speech sebenarnya. Exactly. Dan bisa mendesak mereka yang punya kuasa untuk bergerak lebih, untuk melakukan lebih. Padahal kritik itu sebenarnya untuk ngingetin ya. Iya, bukan untuk menyerang. Iya. Bukan untuk menyerang. Dan justru malah seharusnya, ini aku katakan juga ya ke teman-teman yang ada di pemerintahan, justru seharusnya mereka adalah penolong mereka, penolong pemerintah gitu loh. Mata-matanya justru. Mata-matanya. Oh, oke. Mungkin lu nggak nyampe, dia udah nyampe. Exactly. Oh, dia menemukan ini yang belum tersentuh oleh bantuan. Yaudah yuk kita kirim pasukan ke sana, kirim bantuan, kita bangun tenda di sana. Oke, nemuin di mana lagi? Tapi sekarang kan yang kita lihat justru malah saingan, Bang. Iya. Ini yang Ferry Irwandi dan lain sebagainya dan teman-temannya, kemudian pemerintah soalnya kok malah saingan gitu loh. Padahal ini lagi nge-support tugas elu. Iya, benar. Dan Solo seharusnya juga membantu memfasilitasi mereka untuk Justru thank berbuat, you for gitu. for initiating. Yes. Apa yang gue bisa bantu lewat lu deh. Yeah, lu kalau yeah. bisa make it happen, ayo deh. Yeah, Harusnya yeah, begitu yeah. ya. Betul. Yaudah nih orang bisa make it happen, gue support. Harusnya begitu. Exactly. Tapi ya kita tahu itu tidak terjadi karena terlalu banyak konflik kepentingan di belakangnya. Wow. Gitu. Even kenapa ini juga bukan bencana nasional juga kepentingannya terlalu banyak di belakangnya gitu sih. Wow. Itu aku yang sedihin. Lu sering bahas topik-topik sensitif. Lebih ke why it matters. Even when you are doing your journalism, lu punya sebuah braveness to speak up. Tapi di era sekarang very cancel culture begini. How do you choose to pick what topic? Gimana caranya lu choose? Because lu prefer, gimana caranya lu mendecide, ini gua harus speak up, tapi there is a huge consequences, atau gua play aman? Iya. Gue akan melihat dari awalnya adalah apa sih sebenarnya dampak yang pengen kita ciptakan. Why It Matters itu kebetulan adalah konsep podcast gue yang dulu, yang mungkin beberapa video udah gue hapus, tapi itu masih ada beberapa. Yang itu masih berapi-api idealism, dan ini platform harus menjadi the voice of the voiceless, ini harus membela minoritas, mereka nggak punya suara gitu-gitu. Itu konsep yang awalnya aku ciptakan. Tapi aku berpikir bahwa kita kalau misalnya bergerak hanya dalam ranah idealisme aja, agak susah gitu, karena backlash-nya terlalu besar ke diri kita gitu. Terus kenapa kita nggak pivot? Ini my internal conversation ya.
Kenapa kita nggak pivot ke ya udah kita pengen mengempower orang, mengimprove hidup orang, orang banyak, become the voice of everybody, Iya, bukan everyone, voice of the voiceless, tapi voice of everyone. everyone, and it could be the voiceless as well, Betul. but it could be for random people, so become the voice for everyone. Ya, jadi sehingga ada pivot suara itu dan becoming the voice of everyone berarti ya udah tujuannya, impactnya adalah aku pengen meningkatkan kualitas hidup mereka dengan cara yang gampang diikutin. Misalnya, gimana caranya lo untuk ngatur keuangan setelah lo terima gaji gitu. Aku hadirkan expertnya. Nih caranya begini-begini. Gimana caranya kamu tidur lebih bagus? Ahli tidur aku undang. Gimana caranya kamu olahraga dan mengencourage orang tua kamu juga untuk olahraga bareng kamu? Gitu. Konsekuensinya apa kalau orang tua kita nggak olahraga weight training gitu. Aku hadirkan gitu. Jadi benar-benar memang ada pivot dan pivotnya ini ke pembahasan yang memang benar-benar ngajarin know-how caranya. Nggak sekedar di tataran what, tapi di tataran how. Nggak sekedar di what and why, tapi how to do it like benar-benar step by step. Dan memang easy to execute ya, maksudnya memang gampang di-execute, jadi bukan yang kompleks gitu. Benar. Dan orang banyak yang komentar, gila ya ini seharusnya untuk kelas berbayar tapi ini dikasih gratis ya karena mereka willing to share. Betul. Dan ahli-ahli ini, expert-expert ini very willing to share dan mereka juga mempunyai visi yang sama bahwa ilmu yang aku punya harus dibagikan untuk meningkatkan kualitas hidup orang lain. Gua nggak tahu lu ambassador atau brand ambassador untuk batik artisan atau gimana? Oh enggak. Adik gue kebetulan dia pengusaha batik, jadi gue bantu-bantu dia. Oke. So, apa yang lo lihat dari industri batik Witok ya? Sekilas dari sudut pandang lo, dengan gempuran begitu banyak prints coming from China. How do you see the Indonesian handicraft market? Yang jelas satu, gue orang Solo. Solo adalah kota batik, dan kami hanya percaya bahwa batik itu ada dua, batik tulis dan batik cap. Karena batik itu berasal dari kata hambatik, melukis titik-titik yang terhubung gitu. Dan melukis titik-titik yang terhubung itu hanya bisa dilakukan dengan canting, dengan malam, pewarna, baik itu alami ataupun pewarna tekstil. Sementara kalau print, kamu nggak bisa nyebutnya batik. Kamu hanya bisa nyebutnya tekstil bermotif batik. Tidak ada filosofi di dalamnya, tidak ada story di belakangnya, tidak ada perjuangan di belakangnya, tidak ada kisah panjang dan budaya di dalamnya. Itu satu hal dulu untuk kita tahu apa itu arti dan makna batik. Yang kedua, gue sedih banget dikarenakan menurut gue mereka yang punya kuasa untuk mengerem impor batik, mungkin mereka sudah melakukan tapi masih kurang. Karena sekarang gempuran fabric atau kain bermotif batik itu makin banyak dan itu menghancurkan industri batik kita gitu. Jadi gue sekarang bertanya-tanya Bang, sebenarnya pemerintah tuh perannya serius nggak sih untuk melindungi pebatik kita? Pebatik ini adalah warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO dan harus kita benar-benar rawat loh gitu. Kalau misalnya kita let barang-barang impor ini masuk terus dan menghancurkan industri batik kita, ya kita akan kehilangan identitas dan warisan budaya kita gitu. Jadi seberapa serius mau nanganin itu? Terus terang dengan begitu banyaknya gempuran produk-produk China untuk kain bermotif batik itu membuat gue sedih dan khawatir soal masa depan batik di Indonesia. Karena memang harganya murah banget. Karena bukan batik Bang, cuman kain bermotif batik. Betul. Yang gue pengen encourage untuk pemirsa dari Big Thinkers adalah ketika kita memakai kain hanya bermotif batik, seharusnya kita malu. Karena di setiap motif batik itu ada cerita. Ada jerih payah keringat air mata pembatiknya. Yang itu dari Solo, dari Pekalongan, dari Cirebon, dari Papua, dari Madura, dari mana-mana. Ada perjuangan dia untuk bertahan hidup. Ada kecintaan dia pada budaya. Seharusnya mereka yang pakai batik print malu. Karena yang mereka pakai bukan batik. Tetapi kan harganya mahal. Ntar kita nggak bisa beli
yang namanya menghargai budaya, yang namanya menghargai hari jerih payah orang lain, itu ada harga yang harus dibayarkan. Betul. Kita alokasikan dong jatah ngopi kita dalam sehari, misalnya 3 cup, jatah boba kita, jatah ngerokok kita, jatah nongkrong kita, misalnya untuk benar-benar menghargai sesama rakyat Itu kita yang lebih memberikan kayak, karya itu gitu. lebih empatinya lebih jalan. Empatinya lebih jalan. Dan bangga ketika Proud, pakai batik. Ini aku pakai batik dari Madura, misalnya aku pakai batik dari Solo, dan aku tahu kisahnya, ini karena bentuk dukunganku pada industri lokal. Gitu. Sekarang Bang, the idea of we love local products itu kan sedang tinggi-tinggi ya, naik-naiknya. Jangan itu hanya untuk skincare, jangan itu hanya untuk parfum, jangan itu hanya untuk sepatu, tapi batik juga harus dilihat gitu sih. Yes bro, batik juga kalau yang original itu nggak pernah ada samanya, pasti beda. Karena orang itu nggak bisa gambar the same thing again. Exactly, pun kalau misalnya batik cap, mungkin akan ada imperfection, tapi itu menurut aku bukan imperfection, itu adalah seninya di situ. Karena kita artnya di situ. Celupnya beberapa kali, belum kalau pakai yang pewarna alam, even yang cap aja nggak akan mungkin sama dengan satu yang lain, gitu loh. Jadi investasilah untuk kita sama-sama menjaga budaya ini. Gitu. Lo ngomong-ngomong soal produk lokal, maksudnya kita meningkatkan awareness tentang produk lokal. Gue nggak tahu lo sependapat apa gue atau enggak, tapi gue merasa kalau ada jargon kayak cintailah produk lokal tuh kayak lagi ngemis, guys please love local products. Iya. Gue dulu datang dari angle, lu daripada nyuruh orang mencintai produk lokal, kenapa nggak lo educate orang lokal ini untuk meningkatkan quality of productionnya, meningkatkan quality of presentability-nya. Automatically orang bakal mencintai. Tapi apa yang terjadi gue perhatiin di dunia gue dulu main di teknologi juga sama. Lu bikin software nih, kalau lu bilang ini buatan dari Indonesia, kurang gitu dihargain, tapi orang Indonesia kerja di Singapura bikin software terus bilang made in Singapore, lebih ada value-nya bro. Kalau menurut gue itu harusnya berjalan beriringan. Karena semua orang mengkampanyekan produk lokal mereka kok Bang. Waktu gue kuliah di Inggris ya proudly made in Britain. Proudly made in England. Proudly made in Bukan England. Please love local product. There's a big difference ya. Sebenarnya itu hanya menurut aku hanya perbedaan perbedaan kata-kata sama perbedaan masa. Perbedaan kata-kata jelas, tapi perbedaan masa ini adalah kalau di sana mungkin industri udah lebih mature, kualitas sudah lebih mature gitu. Tapi kalau di Indonesia aku ngelihatnya kita tetap perlu, nggak apa-apa cintailah produk Indonesia, tapi di satu sisi jangan cuman ngemajuin jargon ini, tapi secara kualitas pemerintah juga harus bantu untuk gimana bisa naik kelas pengusaha UMKM. Secara kualitas dari pengusaha-pengusaha UMKM ini produk-produknya juga harus ditingkatin gitu. Jadi ketika kita bilang, hey love Indonesian product, produknya juga sudah bagus-bagus. Jadi menurut gue ini harus dua jalan beriringan gitu. Misalnya di Korea, ya mungkin mereka tidak secara spesifik bilang cintailah produk-produk Korea gitu. Tapi pemerintahnya very supportive. Masing-masing orang Korea yang ada di perantauan, restoran misalnya Korea, yang diputer K-pop, yang ditayangkan di layarnya adalah K-drama. Yang disajikan of course K-food. Selaras gitu. Selaras semuanya. Kayak udah ada satu program. Satu ekosistem. Yuk kita saling mendukung. Nah ini yang menggerakkan siapa? Ya yang di atas. Betul. Gitu. Nah jadi menurutku nggak apa-apa ada cintailah produk-produk Indonesia, love Indonesian local products. Tapi di satu sisi pemerintah juga harus aktif merangkul semuanya. Ya ningkatin kualitas dari UMKM, memberikan kemudahan. Misalnya untuk ekspor, untuk berdaya, untuk pinjaman, kemudian membangun ekosistem yang very supportive gitu. Jadi menurut aku nggak apa-apa pernyataan itu. Why that is not happening dari sudut pandang lo? Aku nggak tahu ya, karena mungkin aku juga bukan pelaku UMKM yang benar-benar berkaitan dengan budaya secara langsung gitu. Tapi yang aku lihat ya mungkin keterlibatan dan inisiatif dari pemerintah juga harusnya lebih ditingkatkan sih gitu. Bagaimana misalnya connect produk UMKM ini tidak hanya bikin ya udah pameran di luar negeri, jualan keripik, jualan apa, selesai gitu, enggak. Tapi gimana cara benar-benar membuka jalur
agar mereka bisa naik kelas dan melakukan ekspor, membimbing misalnya petani vanili gitu. Gimana cara biar kita tidak hanya ekspor vanili mentah, tapi pemerintah memang benar-benar mempersiapkan kita untuk memproduksi barang-barang added value dari vanili untuk kita ekspor keluar sehingga memiliki daya saing. Even coffee happens like that. Exactly, coffee. Kacau sih. Gitu-gitu sih. Jadi kita tidak hanya mengekspor produk mentah, kita tidak hanya mengekspor produk-produk UMKM yang berupa biasanya makanan, keripik-keripik atau apa, tapi benar-benar pemerintah mempersiapkan agar kita benar-benar mengekspor produk jadi dan added value gitu sih. Throughout your life, dalam perjalanan hidup lu, pelajaran paling mahal yang lu feel you paid for it itu apa, bro? Pelajaran paling mahal dalam hidup yang gue bayar atau You yang went through. Gue rasa, ini pertanyaan gak gampang sih. Tapi gue rasa justru dari kesusahan dalam hidup itu, gue bisa ada di posisi seperti sekarang. Gue kasih penjelasan begini bang. Profesi gue pertama kali dulu, ketika gue kuliah, pekerjaan pertama gue, abang coba tebak, kira-kira pekerjaan gue apa? Pekerjaan pertama. Kalau tipe-tipe tadi lu cerita lu ada idealisnya, ya mungkin lu berusaha masuk ke industri yang lu incer sih, magang kayak apa kayak gitu. Oke. Itu terlalu sophisticated bang. Terlalu soal Pekerjaan pertama gue adalah sebagai badut. badut. Wow. Gue kerja sebagai badut yang pakai baju gede. Iya. Ada satu multivitamin. Jadi ceritanya adalah waktu itu semester 2 kuliah, nyokap adalah tulang punggung keluarga dalam hal finansial, harus ngerawat 4 anaknya, sementara suaminya financially dysfunctional. Nyokap stres to the point that nyokap, udahlah kamu cari duit aja sendiri. Anak kuliah semester 2. Waktu itu belum ada sosial media seperti sekarang, adanya ya Friendster dan lain sebagainya kan. Gue berpikir gue kerja apapun deh. Gue ngelamar di chain restoran, kagak diterima karena masih kuliah. Aku ngelamar di toko baju untuk jadi karyawannya, kagak diterima karena juga masih kuliah. Mereka nggak bisa kerja part time itu nggak ada di situ. Akhirnya aku menemukan artikel koran, EO, event organizer. Dia membutuhkan team leader, MC dan badut. Ya udah aku iseng-iseng apply ke situ gitu. Ternyata adalah EO ini di-hire oleh brand multivitamin anak-anak untuk nawarin ke TK-TK di Solo dan di kota-kota lain. Hey TK, mau nggak dibikinin lomba mewarnai untuk anak-anak? Sponsored by this multivitamin, masing-masing anak bayarnya ini gitu. Gue harus dari satu TK ke TK yang lain ngedilin. Setiap TK yang deal, berarti lo jadi tim leader. Lo dibayar berapa untuk satu deal TK? Rp50.000. Satu deal TK dibayar Rp50.000. Oke, setelah deal kita berarti kan menyelenggarakan event mewarnainya kan. Ada lowongan juga nih sebagai badut gitu. Nah gue partneran nih sama partner gue, sahabat gue yang sekarang jadi partner di Sleep Project itu, Medi namanya. Medi, kalau lo yang mendapatkan project ini, lo jadi tim leader, berarti gue jadi badutnya. Kalau gue yang mendapatkan, gue yang jadi tim leadernya, lo yang jadi badutnya. Artinya gue dibayar Rp50.000, kalau lo jadi badut, lo dibayar Rp30.000. Begitu sebaliknya. Oke. Supaya sharing the revenue ya. Supaya sharing revenue, lo dapat Rp50.000 atau gue yang dapat Rp30.000 gitu. Dan akhirnya ya udah berkali-kali itu gue sama Medi secara ganti-gantian kita jadi badutnya. Pakai badut, nari-nari di depan anak-anak TK. Udah kayak sauna bang, lo keluar dari situ mungkin lo udah turun 3 kilo bang. Dan lo dibayar Rp30.000. Itu adalah profesi pertama kali gue. Gitu. Itu baru namanya berkeringat. Itu yang baru namanya literally berkeringat. Literally. Dan tapi justru gue mensyukuri momen itu. Karena gue jadi bisa lebih menghargai uang dan lebih menghargai kerja keras. Dan menghargai badut. Dan menghargai badut, exactly. Ya mungkin kita kecil ngeliat badut gitu, kita pikir it's just a joke, tapi the hard work behind it. Exactly. Tapi bukan badut untuk akhirnya mohon maaf meminta-minta ya. Oh iya. Ini benar-benar badut yang memang Entertaining. ada entertaining dan setengah jam lo dibayar situ. Dan ya gue bangga untuk mengatakan itu bahwa mahasiswa semester 2 waktu itu yang kalau sekarang pilihan pekerjaan banyak. Yes. Karena sosial media.
Yeah. gitu. Digital age gitu. Udah work from home lah, work from Exactly. anywhere lah ya. Dulu Sekarang nggak part bisa, time Bang. magang. Dulu Nah nggak itu adalah pelajaran menurut gue yang tidak ternilai oleh uang, karena di situ membentuk mental gue untuk life is tough, you have to survive dan you have to move forward gitu. Apapun konsekuensinya, apapun lo jalanin, dan itu yang membentuk mental gue. Menurut gue ya bisa jadi kuat gitu loh. Wow. Who is your idol or mentor or someone you look up to? Kalau sekarang, jadi sebenarnya dalam fase-fase itu ada beberapa mentor dan tergantung bidangnya. Kalau dalam leadership misalnya, guru gue selalu melihat Alexander Sriviono namanya. Beliau adalah founder dari Daily Meaning dan beliau adalah HR expert. Kemarin aku wawancara juga di podcastku. Dan leadership, terus filosofi hidup, beliau adalah guruku. Kalau misalnya, terus misalnya untuk bisnis gitu, aku ada beberapa nama, tapi aku sangat mengidolakan yang namanya Pak Hermawan Kertajaya untuk branding dan sebagainya gitu. Terus siapa lagi ya? Misalnya dalam hal podcast gitu. Mungkin dalam hal podcast aku belum yang belajar secara langsung, tapi gue belajar dan benar-benar memperhatikan Raditya Dika, Raymond Chin, Panji dalam mereka mengemas podcast dan kepribadian mereka gitu. Gitu sih. Cuma kalau misalnya kalau live gue nggak bisa nyebut spesifik nama siapa, tapi gue yang akan paling menyaring. impact ke lo, yang bikin lo nyentuh. Wah itu nyokap gue sendiri sih. Awesome. Because that is the greatest mentor sebenarnya. Exactly. Dan kebetulan I was tadi waiting for that name to come out. dan kebetulan hari ini Bang, sebelum gue kesini gue wawancara nyokap gue untuk podcast. Ceritanya menarik banget. Yes. Gue cerita sedikit nggak apa-apa ya? Yes, share. Jadi nyokap gue itu breadwinner, tulang punggung keluarga secara finansial. Tadi gue udah bilang bahwa bokap gue financially dysfunctional. Dia jadi nyokap gue yang bertahun-tahun selama 3 tahun harus commute dari Temanggung, kota kecil di Jawa Tengah, ke Solo. Yeah. Dan itu perjalanan 2,5 sampai 3 jam. Yes. Naik bis tiap hari. And zaman dulu roadnya nggak seperti sekarang. Zaman dulu roadnya gila-gilaan sih. Jadi sekarang kita sering dengar commute orang dari Bogor, orang dari Depok, naik KRL gitu kan. Ya mungkin setengah jam, 1 jam gitu. Nyokap gue 2,5 jam naik bis berdempet-dempetan tiap hari. Dan jalannya juga nggak Dan jalannya gila, nggak main-main gitu. Dia lakukan itu selama 3 tahun. Betapa depresinya dia, perempuan harus merawat 4 orang anak dan dia sebagai tulang punggung keluarga dan dia harus bolak-balik kayak begitu. Mengetahui suaminya tidak hanya financially dysfunction, tapi juga di belakang mengkhianati dia gitu. Betapa remuknya sih sosok perempuan ini. Wow. Tapi di sisi lain dia berhasil merawat anaknya, menjadikan anak-anaknya mandiri, kuat dan jadi. Terus dia bercerai dari bokap gue. Singkat cerita bercerai di tahun pisah rumah tuh 2009. Nah dia menjanda selama 16 tahun. But at that situation, sebelum lo lanjut, how did you feel as a son? Ya awalnya hancur. You are number 1 atau Nomor 2. Awalnya hancur, tapi terus aku mulai memahami bahwa ini nyokap memang harus bercerai nih dari bokap. Karena sudah gak sehat lagi. I was one of the supporters. Mom, you have to separate. Gitu. Dan akhirnya mama papa berpisah di tahun 2009. Okay. Nah 16 tahun menjanda, justru malah 16 tahun itu menurut dia momen-momen dia merasa liberated, momen-momen dia merasa produktif, dan momen-momen di mana dia mendapatkan gelar PhD sama profesor dia. Wow. Nyokap gue adalah seorang profesor, Bang. Wow. Dan itu didapatkan ketika dalam periode 16 tahun ini. Wow. Gitu. Nah, setelah 16 tahun dia merasa sudah happy, sudah cukup, dan dia berpikir bahwa udahlah aku tinggal menikmati masa tua aku aja sambil ngajar. Dia sekarang masih ngajar, usianya 65 tahun. Tapi ternyata setelah 16 tahun menjadi, dia menemukan cinta yang lama hilang. Jadi dia ketemu sama teman kuliahnya dulu
40 tahun yang lalu teman sebangku. 40 tahun. 40 tahun yang lalu. Oke. Namanya Pak Mariadi. Si teman ini selalu nyediain kursi di samping dia buat nyokap gue, buat dia Christina ini gitu. Nyokap gue berpikir bahwa ini ya udahlah kayak temenan aja gitu. Tanpa mama ketahui bahwa dia memendam rasa suka ke nyokap gue. Ibaratnya, dan si Pak Mariadi ini dulu nganterin nyokap gue ke bokap gue waktu mereka masih pacaran kan, dianterin naik motor. Ya itu Sebagai teman. sebagai teman, bro. Tapi dalam hatinya dalam hati suka. jadi Gimana sebenarnya ya rasanya? exactly dalam hati aduh aku cemburu, tapi ya udah sebagai teman nganterin dia ke bokap gue gitu loh. Dan itu dipendam rapat-rapat selama 40 tahun hingga akhirnya kemarin di usia 65 tahun nyokap gue dan 68 tahun Pak Mariadi, mereka dipertemukan ketika almarhumah istri Pak Mariadi meninggal, terus melayat dan sebagainya. Akhirnya mereka terhubung lagi dan Pak Mariadi seolah-olah menyampaikan bahwa dulu aku sempat kehilangan kamu, sekarang aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Dan akhirnya mengajak serius gitu. Dan ya udah, akhirnya mama menikah sama Pak Mariadi, teman kuliahnya dulu itu. Dan sekarang mereka live happily di Solo. Wow. Gitu. Ini udah kayak kalau gue ngomong film Bollywood ya kan. Tapi ini fakta ya. 40 years of love story being paused ya. Exactly. Itu di-pause ya. Dan being pause-nya 40 tahun Bang Sunil. Wow. Your mom feelingnya gimana pas tahu itu? Mama happy banget dan mama merasa ya gimana sih orang udah nothing tulus kan. Dan ternyata justru malah dipertemukan dengan orang yang sama-sama butuh companionship dan sekarang hidupnya lebih komplit. Dan aku berpikir bahwa, Mam, setelah kamu berpuluh-puluh tahun dalam pernikahan kamu 25 tahun sebelumnya, kamu penuh penderitaan, kamu penuh air mata, penuh pengorbanan, ini adalah ganjaran yang kamu terima. Ganjaran positif yang kamu terima dari Allah. This is the gift. This is the gift. Setelah, orang gak akan mungkin kan menderita terus gitu. Yeah. Ya setelah dulu menderita kamu sekian lama, ini adalah momen-momen kamu untuk menikmati hidup. Jadi, tanpa kamu dulu melewati itu, nggak akan mungkin kejadian hari ini gitu. Dan aku sangat bersyukur mamaku menderitanya adalah di masa-masa dia produktif sehingga dia di hari tua ini dia bisa hidup bahagia, dia nggak suffering. Gitu sih Bang. I'm so happy for you. I'm so happy for your mom. Thank you. And buat yang lagi dengerin, ini gue harus kasih sedikit apa disclaimer ya. Yeah. Menurut gue pas lu ngomong begini tuh, I felt touched ya. Emang ada dua skenario hidup yang kita nggak bisa deny. Gue bilang kalau lu mau nikah untuk cari companionship, mendingan lu nikahnya di atas gocap deh. Lu stay single, tapi kalau lu nggak mau punya anak. Tapi kalau lu mau punya anak, ya lu mendingan below 30, Betul. you get married aja. Betul. Nah urusan will you live happily or not, that is not in anybody's hand. Tapi mengambil sebuah step setelah melewati semua pemikiran, semua aspek, to decide, itu sih gue salut sih. Yang lebih gue salut, you stood up to support. Because di era itu, social pressure kan gak main-main bro. Iya. And kita hidup di communal, di mana they talk about it. Tapi you could stand up. What made you being able to nggak pakai revenge, nggak pakai anger, tapi lebih kayak okay, I understand this is the scenario. Ada dua sebenarnya jalur ketika kita menghadapi cobaan dan kepahitan dalam hidup itu. Apakah kita akan menyalurkannya dalam bentuk yang positif, produktivitas, atau kita menyalurkannya dalam bentuk yang negatif atau depression, menyerah dalam hidup, gagal dalam hidup gitu. Dan ya gue memilih jalur yang pertama, yang positif. Lu umur gitu. berapa waktu itu? Waktu itu gue berarti sebelum kerja. Nyokap pisah sama bokap tuh gue sebelum kerja, semester akhir gitulah kuliah. 22. Oh iya, udah lumayan adult. Tapi your siblings yang di bawah lumayan terdampak or? Sibling yang di bawah lumayan terdampak dan akhirnya ya udah ikut aja karena kakak gue waktu itu di Jakarta udah kerja
Dan akhirnya gue jadi anak tertua di rumah kan. Iya, betul. Jadi eventually ya gue sebagai pengganti bokap gue untuk rumah itu. Adik-adik yang di bawah gue yang ikut aja gitu Oke, sih. nice, Dan gue memilih itu jalur yang positif bahwa gue marah sih marah pada kehidupan, marah. Iya. Tapi akhirnya kemarin ini gue channelin untuk gimana caranya biar gue bisa ngebahagiain nyokap. Iya. Gimana biar gue bisa ngangkat derajat keluarga gitu. Dan nggak apa-apa menggunakan kemarahan itu sebagai fuel. Tapi menurut gue gunakan dalam short period of time aja. Jangan terus-terusan gunakan kemarahan ini sebagai fuel. Karena lama-lama kita juga sendiri akan capek, kita sendiri akan hancur gitu loh. Dan gue memanfaatkan within short period of time kemarahan ini sebagai bahan bakar. Gitu. Bro, lu jalanin podcast Room for Improvement tuh udah berapa lama? Sebenarnya dulu ya itu Why It Matters 5 tahun yang lalu, tapi sempat berhenti lama banget. Gue bisa bilang efektif lagi itu Juni tahun 2025. So it's only been 5-6 months. Dalam 5-6 months lu udah nginterview beberapa narasumber, ada nggak cerita yang kayak stuck in your head or mind? Yang menurut gue paling benar-benar stuck in my head, karena gini bang, wawancara gue adalah bukan untuk mewawancara individunya, tapi mewawancara cara mereka buat ngajarin audiens gue. Yang dua nama yang menurut gue paling banyak sih sebenarnya, nggak cuma 2, 3 nama yang paling nyantol di depan gue, di pikiran gue adalah satu Henry Manampiring yang tadi untuk kedua kalinya gue wawancara hari ini. Yang kedua adalah Gobin Vashdev yang ngajarin gue soal kemelekatan, soal bagaimana kita fokus pada apa yang bisa kita kontrol dan kita let go hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, sama Marissa Anita, senior gue di Metro TV dan juga di C Today yang ngajarin untuk hidup tenang, hidup damai gitu. Jadi 3 orang ini. Wow. Ngomongin soal hidup tenang dan hidup damai, what did you learn about it? Soal Marissa ya, dia adalah satu sosok yang orang kenal karena dia juga aktris. Tapi dia tidak punya sosial media. Yang dia punya hanya X untuk menyalurkan suara dia. Tapi dia nggak punya Instagram, apalagi TikTok. Dia juga nggak punya YouTube. YouTube pun dulu kerjasama. Dia punya ada satu channel, dia program kerjasama dengan orang lain. Tapi dia nggak punya Instagram dan TikTok yang menurut dia, dan gue setuju, sebenarnya adalah stresor, sumber stres. Sumber depresi, sumber insecurity, sumber gibah. Dan sumber adu pinter. Dan sumber adu pinter, ya kan? Too many people are talking. Betul. Walaupun ada manfaatnya. Manfaatnya juga banyak bagi mereka yang memanfaatkan dengan cerdik, dengan baik. Tapi dia melihat bahwa Instagram dan TikTok ini adalah sumber stres yang akhirnya dia nggak punya. Dan hidup dia jauh lebih tenang karena itu, gitu. Itu yang gue pelajari. Terus yang kedua, dia cerita di podcast gue bahwa sumber trauma terbesar dia adalah ayahnya sendiri, gitu. Jadi dia bilang ketika sumber stres terbesar gue adalah bokap gue sendiri, yang sekarang bokapnya nggak ada, gue tidak melihat masalah-masalah yang dalam hidup itu akan mengungguli itu dalam hal memberikan gue stres. Jadi ketika gue udah melewati yang paling berat pun, sekarang yang gue lewatin ya pasti akan ada di bawahnya. Dan yang paling berat pun udah gue lewatin. So I don't have to worry untuk melewatin hal-hal yang lain yang di bawahnya. Itu sih, itu yang gue pelajari dari Marissa Anita. Amazing. What is your life principle? Life principle, it sounds cliche, tapi gue dengan bangga gue akan bilang bahwa hidup gue harus jadi manfaat buat orang lain. Gitu. Dan ini gue buktikan dari pertama kali gue bikin podcast, Why It Matters adalah tadi becoming the voice of the voiceless, dan sekarang berlanjut ke Room for Improvement, becoming the voice for everybody gitu. Itu sih bang prinsipnya. Do you have any advice to the audience of Big Thinkers? Advice aku mungkin gini, yang pertama adalah mungkin kaitannya dengan profesiku sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang podcaster sama. Yang jelas adalah coba kita stretch pikiran kita yang selama ini mungkin kita terkungkung untuk berpikir sama seperti orang lain dan berpikir mohon maaf kecil kayak katak dalam tempurung, berpikir bahwa
ya udah kita gini-gini aja. Coba stretch pikiran kita untuk berpikir lebih besar. Salah satu cara untuk berpikir lebih besar adalah mengkonsumsi konten-konten yang memaksa dan mengajak kita untuk berpikir lebih maju, lebih besar. Salah satu contohnya adalah big thinkers. Masuk itu barang. Yang kedua, bergaulah dengan orang-orang yang membuat kita menjadi berpikir lebih besar. Kalau kita misalnya bergaul, misalnya nih, aku orang nggak punya, aku bergaul dengan sesama orang nggak punya. Ketika aku bilang bahwa aku ingin berpikir besar, halah ngapain sih mimpi kamu? Komentarnya akan seperti itu. Tapi ketika kamu bergaul dengan orang-orang yang berpikiran besar, yang sudah berhasil, keinginan kamu, mimpi kamu akan mereka dengar. Seorang pengusaha nggak akan menertawakan seorang pedagang keripik yang menceritakan bahwa saya pengen menjadi pedagang keripik terbesar di Indonesia. Seorang pengusaha nggak akan mau menertawakan. Tapi sesama pedagang keripik atau sesama pedagang di pasar, aku akan jualan keripik ini sampai menjadi keripik terbesar terlaris di Indonesia. Mereka akan menertawakan. Dan nggak akan tercipta itu namanya keripik Maici. Gitu loh. Jadi yuk coba kita stretch mindset kita, pikiran kita untuk berani berpikir lebih besar, berani bermimpi, berani maju. Dengan kita yaitu menginfuse pikiran kita dengan konten-konten yang membuat kita berpikir lebih besar, dan surround ourselves, kelilingi diri kita dengan orang-orang yang membuat kita lebih besar. One word, lo keren. Jangan lupa follow Room for Improvement and Rory Asyari, and see you in the next episode. Thank you Bang Sunil.